Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalahu ba'd. Nuwasil darsana wa qira'atana ala kitab syarah al-aqidatil wasitiyah li Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu ta'ala bi syarhi fadilati Syekh Al-Allamah Shalih Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala. Kita sekarang masuk pembahasan ke-18 tentang isbatus istiwa illahi azza wa jalla ala arsyihi. Menetapkan tentang bagaimana Allah azza wa jalla itu beristiwa di atas arsy-Nya. Dan ini sifat ikhwani fillah adalah sifat yang diijma'kan oleh para ulama, para sahabat. Baru adanya perselisihan itu pada kurun kurun kedua. Nah, qala wa qawlu ar-rahmanu 'alal arsy istawa fi sab'i mawadhi'. Allah berfirman tentang Ar-Rahman 'alal arsy istawa itu pada 7 tempat. Berapa? 7 tempat. Fi suratil Araf. Mana lagi ya ininya buat ngerekamnya? Antum baca. Dari mana? Nah, langsung ini aja. Ke syarah. Qala syarih rahimahullah hafizahullah ta'ala qad warada isbatus istiwa illahi ala arsyihi fi sab'i ayatin min kitabillah kulluha qad warada fiha isbatul istiwa'i bilabdin wahidin huwa istawa ala al-arsy fahuwa nassun fi ma'nahu al-haqiqi la yahtamilu at-ta'wila bima'nan akhar. Baik. Qala hafizahullah, sungguh telah datang isbatus istiwa, penetapan istiwa bagi Allah azza wa jalla di atas arsy-Nya pada 7 ayat dari Al-Qur'anul Karim. Seluruhnya ya telah datang dalam ayat tersebut penetapan istiwa dengan lafaz yang sama. Istawa, istawa, istawa. Enggak ada satupun menggunakan lafaz istaula. Istawa al-arsy gitu. Allah beristiwa di atas arsy, istiwa di atas arsy. Ini adalah nas. Ya, ini adalah nas, penegasan. Fi ma'na al-haqiqi, pada makna yang hakiki. Tidak mengandung ta'wil, penyelewengan, makna yang lainnya. Khalas, istiwa ya istiwa. Kalau memang istiwa ada makna yang lainnya, kenapa Allah enggak tetapkan ya lafadznya di dalam salah satu dari ayat yang ada? Tapi sama semua, merata. Nah, lanjut. Wal istiwa'u sifatun fi'liyatun sabitatun lillahi subhanahu ala ma yaliku bijalalihi kasairi sifatih. Walahu fi lughatil arabi arba'atu ma'anin. Hiya ala wartafa'a wa sa'ada wa istaqarra. Wa hadhihi al-ma'ani al-arba'ah taduru 'alayha tafasirus salafi lil istiwa'il warid fi hadhihi al-ayatil karimah. Tayyib. Istiwa ini adalah sifat fi'liyah yang tetap bagi Allah azza wa jalla di atas kelayakan, ya, yang layak dengan atau dengan keagungan Allah azza wa jalla kasairi sifati, sebagaimana kita katakan pada seluruh sifat-sifatnya Allah azza wa jalla. Allah lahu sifat kada wa kada ala ma yaliqu bi jalalihi wa 'azamatihi ila akhirih. Istiwa ini qanifillah azza wa jalla merupakan sifat fi'liyah. Dan sifat fi'liyah itu terbagi menjadi 2. Sifat fi'liyah terbagi menjadi 2. Ada yang lahas sabab, ada yang laisa lahas sabab ma'lum. Ada sifat yang dia memiliki sebab yang ma'lum, ya, seperti contohnya sifat ridha. Idza wajada as-sabab ridha radhiyallahu anhu. Ketika wajada, didapatkan
atau wujida, sebab yang mendatangkan ridhonya Allah, maka Allah ridho darinya atau untuknya. Allah ridho kepadanya. Paham ya? Dan ridho ini sifat apa? Sifat fi'liyah. Fi'liyah doang atau fi'liyah dzatiyah? Dzatiyah. Ahsan. Kemudian ada sifat fi'liyah yang dia nggak memiliki sebab yang ma'lum. Ingat ya, sebab yang ma'lum, yang kita nggak ketahui. Contohnya yang kita ketahui, afwan. Sifat nuzul ke langit dunia. Allah turun-turun aja, nggak tahu sebabnya apa kita. Dan juga di antara contohnya sifat istiwa. Allah istiwa ya udah istiwa lah. Istiwa aja, nggak tahu bagaimana sebabnya kita. Nah, yang maklum berarti, tapi nggak punya sebab. laisa laha sababun ma'lum. Kita nggak mengatakan nggak punya sebab. Wallahu a'lam. Ya. Tapi apa? Sifat fi'liyah terkadang ada yang dia dilakukan oleh Allah, tapi kita nggak tahu sebabnya. Paham ya? Sebabnya nggak maklum bagi kita, nggak kita ketahui. Apakah ketika kita nggak tahu bahwasanya Allah gini-gini menunjukkan itu nggak ada? Nggak juga. Sekarang kita tahu nggak kaifiat sifatnya Allah? Nggak tahu. Apakah berarti kaifiatnya nggak ada? Ya, nggak tentu kan? Ya, mungkin ya pasti ada, nggak mungkin nggak ada. Nah, tapi kita tidak tahu. Barakallahu fikum. Dan di dalam bahasa Arab, istiwa ini memiliki 4 makna. Pertama, ala, wartafa'a, wasa'ada, wastaqarra. Nah, walaupun al-Imam Az-Zahabi dalam Kitabul Ulu beliau, Kitabul Ulu al-Alil Azim, itu mengingkari tentang istawa mana istaqarra. Adapun rinciannya itu ntar kitab setelahnya. Dan makna-makna yang 4 ini belum dibaca ya. Wa hadhil ma'anil arba'ah. Dan makna yang 4 ini taduru alaiha tafasirus salaf lil istiwa'il warid fi hadhil ayatil karimah. Itu tafsir para ulama salaf itu hanya berputar, berporos di atas 4 makna ini aja. Untuk memaknai istiwa yang datang di dalam ayat-ayat Allah Azza wa Jalla yang mulia ini. Nah, walakin ikhwan, akan tetapi yang banyak berjalan di sisi para ulama salaf, ketika mereka menafsirkan istiwa, maka kebanyakan mereka hanya menggunakan makna ala wartafa. Istiwa Allah Azza wa Jalla istawa al-arsh ay ala alaihi. Ya. Alal arsh maksudnya istawa al arsh ala alaihi. Tinggi di atasnya, uluwan kabira. Ada yang mengatakan ala wartafa. Begitu ya, Pak. Di sini ada faedah tambahan disebutkan oleh Al-Imam Al-Lalikai dalam kitab Sunnah, berkata qala Bishr bin Umar Al-Bisri atau Al-Basri berkata, sami'tu ghaira wahid minal mufassirin yaqulun. Saya mendengar lebih dari satu, artinya banyak dari ulama tafsir yang berkata, Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa, yang maha penyayang di atas arsy beristiwa. Al-arsy irtafa'a, di atas arsy irtafa'a, tinggi. Artinya tinggi di atas arsy. Nah, fa qauluhu fil ayatil ula wa tsaniyah, maka ucapan Allah Azza wa Jalla dalam ayat kedua dan ketiga, inna rabbakum alladzi khalaqa samawati wal arda fi sittati ayyam tsumma istawa 'ala arsy, ya. Maksudnya inna rabbakumul ay huwa khaliqukum wa murabbikum bi ni'amih. Sesungguhnya yang Rabb kalian itu adalah Allah Azza wa Jalla. Maksudnya Rabb adalah khaliqukum, yang menciptakan kalian. Murabbikum, apa? Mengurus kalian, tarbiyah. Dia ngurus dengan nikmat-nikmatnya yang ada. Ya. Dia adalah Allah. Allah apa? Ilah yang wajib diibadahi. Rabb kalian yang ciptakan kalian, itulah yang wajib diibadahi. Ini ada nilai tauhidnya juga di sini.
Waladzi yajibu 'alaikum an ta'buduhu wahda, yang wajib bagi kalian untuk beribadah kepada Allah Azza wa Jalla saja satu-satunya. Alladzi khalaqa samawati wal ard, yang dia juga menciptakan langit dan bumi. Wa khaliqul alam, Allah Azza wa Jalla adalah zat yang menciptakan alam. Nah, samawatihi wa ardihi, ya, baik yang langit ataupun yang bumi. Alam langit, alamul ulya atau alamus sufla. Wa ma baina dzalik, dan di antara keduanya Allah Azza wa Jalla yang menciptakannya. Fi sittati ayyam, pada waktu yang 6 hari. Pada berapa hari? Waktu 6 hari. Ini waktu yang ma'ruf indana. Ya, waktu satu hari yang kita ma'ruf sekarang ini. 6 hari itu begini maksudnya. Hadzal yaum, na'am, yaumun ma'lum atau yaumunal ma'lum. Hadzal yaum, yaumunal ma'lum. Barakallahu fikum. Wahiyal ahad, yaitu hari Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Khamis, Jumat. Fa fi yaumil jum'ah, maka pada hari Jumat, ijtama'al khalq kullu wa fihi khuliqa Adam alaihissalam. Nah, di hari Jumat ini para manusia secara menyeluruh mereka berkumpul. Dan di dalamnya lah, pada hari tersebutlah diciptakan Adam alaihissalam. Tsumma stawa 'alal arsy, kemudian beristiwa di atas arsy. Ala wartafa'a 'alal arsy kama yaliqu bijalalihi, kama yaliqu bijalalihi. Jadi Allah Azza wa Jalla istiwa maksudnya ala al-arsy, sebagaimana ya kelayakan Allah Azza wa Jalla, ya sesuai bagaimana layaknya bagi Allah. Wa hadza mahallus syahid minal ayat. Ini adalah inti pendalilan dari ayat. Inti pendalilan dari ayat apa? Istiwa di atas arsy. Ini inti pendalilannya yang lagi kita bahas. Wal arsyu fil lughah, dan arsy secara bahasa huwa sarirul malak. Sarirul, arsy muluk ya di sini. Ini salah harakat. Ini adalah singgasananya, atau ya bisa dipan atau singgasana lah. Kalau dipan terlalu sederhana ya. Singgasananya raja. Wal muradu bihi huna, tapi yang dimaksud daripada arsy di sini adalah kama yadullu alaihi majmu'un nusus, sebagaimana yang ditunjukkan oleh kumpulan-kumpulan nas yang ada dari Al-Qur'an, dari As-Sunnah. Sarirun dzu qawaim tahmiluhul malaikah. Arsy itu adalah singgasana yang memiliki tiang-tiang, kaki-kaki atau tiang-tiang. Tahmiluhul malaikah, yang di apa? Di bawa, dibopong, diapain ini? Di gini, apa bahasanya? Gotong. Oh ya, digotong oleh para malaikat. Nah, ada pun dalil yang menunjukkan bahwasanya arsy itu memiliki qawamin atau qawaim adalah hadis dari Abu Sa'id Al-Khudri, riwayat Bukhari Muslim. Nabi SAW bersabda, "An-nasu yus'aqun yaumal qiyamah." Manusia mereka semuanya pingsan di hari kiamat. Fa akunu awwala man yufiq, maka saya adalah orang pertama yang sadar dari pingsan saya. Fa idza ana bi Musa akhidun bi qa'imatin min qawaimil arsy. Tiba-tiba ketika saya baru sadar, ana bi Musa, di depan saya ada Musa. Ya, yang mana Musa sedang berpegangan dengan salah satu dari tiang arsy. Salah satu dari tiang-tiang apa? Arsy. Ini jelas ya dalilnya. Nah. Barakallahu fikum. Wa huwa kal qubbah, dan arsy ini seperti qubbah alal alam. Kalau ditinjau, dilihat atas alam ini. Qubbah ini apa? Kubah.
Tahu kubah itu di atas kan gitu. Arsy itu layaknya kubah yang mana dia menaungi atau apa tuh namanya? Ya, meliputi gitu ya, meliputi alam yang ada. Maksudnya kayak gitu. Itu dijelaskan dalam hadis riwayat Abu Daud. Walaupun para ulama itu berselisih di dalam kesahihan hadisnya. Ya. Yang benar yang ana sendiri ya Allah alam, yang ana condong ya, maksudnya bukan pendapat ana. Itu hadisnya dhaif. Wa huwa saqful makhluqat, dan itu na'am atap semua makhluk. Hakadha ikhwan fillah. Ini gambaran arsy. Wa qauluhu fil ayati tsalitsa, dan adapun ucapan Ibnu Taimiyah menukilkan firman Allah Ta'ala dalam ayat yang ketiga ini, Allahul ladzi rafa'as samawat. Ini di antara dalil yang menunjukkan bahwasanya Allah Azza wa Jalla, na'am, ayat ketiga ini yang menunjukkan bahwasanya Allah Azza wa Jalla istiwa di atas arsy. Semana tadi kita? Nah, Allahul ladzi rafa'a samawat. Allah Azza wa Jalla adalah zat yang mengangkat langit-langit. Rafa'aha 'anil ardi raf'an ba'idan la yunalu wa la yudraku madah. Allah Azza wa Jalla mengangkat langit tersebut dari bumi. Raf'an ba'idan, dia diangkat dengan angkat yang sangat jauh. La yunalu, yang tidak dapat diraih, wala yudrak, tidak dapat gapai, madahu, jaraknya. Nah, jauh sekali. Bi ghairi amadin tarawunaha, tanpa adanya tiang yang kalian lihat. Al-amad hiyal asatin jam'u imad. Dia adalah tiang-tiang yang mana amad ini jamak dari kata imad. Ai qa'imatun bi ghairi amadin ta'tamidu 'alaiha. Lihat di sini ada dua tafsir nanti. Maksudnya langit-langit ini dia tegak bi ghairi amadin, tanpa bantuan tiang, ta'tamidu 'alaiha, yang mana na'am bersandar di atasnya. Bal bi qudratihi subhanah. Tetapi langit tersebut tegak dengan kudrahnya Allah, kesanggupan Allah Azza wa Jalla, kemahasanggupan Allah. Tolong ditutup, lupa. Wa qauluhu tarawunaha, adapun ucapan Allah tarawunaha ta'kidun linafil amad. Ini adalah penekanan, sifatnya penekanan di dalam menafikan yang namanya amad. Amad ini apa tadi? Tiang. Jadi betul-betul tuh nggak ada tiangnya itu langit. Tapi dia masih tetap bisa apa, berdiri. Naam. Wa qila laha amadun walakin la naraha. Dikatakan dia memiliki tiang tapi tidak kita lihat. Wal awal asah, yang pertama lah yang lebih sahih. Tidak memiliki tiang. Sebagaimana matahari, enggak ada dalil yang menunjukkan matahari punya tiang untuk dia tetap berada di atas. Menunjukkan ini bi qudratihi, ya, karena kemampuan Allah Azza wa Jalla yang maha mampu. Tsummastawa 'alal arsy. Kemudian Allah beristiwa di atas arsy. Hadza mahallus syahid minal ayatil karimah. Li itsbatil istiwa, ini adalah inti daripada pendalilan dari ayat yang mulia untuk menetapkan istiwa. Wal kalamu 'ala baqiyatil ayatil kalam 'ala hadhil ayat. Dan penjelasan tentang ayat-ayat sisanya yang di matan itu yang banyak, itu seperti halnya kita sedang membahas ayat ini, sama aja, ya, sama aja. Dan ini juga faedahnya ikhwani fillah, kita memahami bahwasanya langit-langit itu tidak memiliki tiang untuk terus berada di atas, menunjukkan tidak selamanya yang di atas butuh yang di bawah. Ketika kita katakan sama fauqona, langit di atas kita, berarti menunjukkan langit itu membutuhkan kita. Enggak ada, ya. Enggak butuh yang namanya langit kepada bumi untuk tetap di atas. Enggak butuh yang namanya matahari di atas, ya, untuk tetap di atas kepada yang di bawah. Nah, jadi sama fauqana walakin la tahtaju il ardi fi irtifaiha. Kama anna Allah, sebagaimana Allah Azza wa Jalla juga kadzalik la yahtaju ilal arsy, enggak butuh kepada arsy fi irtifaihi, untuk tegak, untuk tinggi di atas arsy.
Ya, jadi ketika kita katakan Allah Azza wa Jalla berada di atas arsy, bukan berarti Allah butuh kepada arsy. La. Hadalah muhil, mustahil. Kalau makhluk aja berada di atas, enggak melulu membutuhkan yang di bawah, apalagi Khaliq. Babil aula, lebih utama lagi. Naam. Barakallahu fiikum. Apalagi Allah berkata, wa inna Allaha laghaniyun 'anil 'alamin, dan Allah Maha Kaya, enggak butuh seluruh alam ini. Seluruh alam, arsy di antaranya alam. Ya, na'am, barakallahu fiikum. Kemudian wastafadu minha jami'an. Baca Ki. ويستفاد منها جميعا إثبات استواء الله على عرشه على ما يليق بجلاله وفيها الرد على من أول الاستواء بأنه الاستيلاء والقهر وفسر العرش بأنه الملك فقال استوى على العرش استوى على العرش معناه استولى على الملك وقهر غيره وهذا باطل min wujuhin kasiratin minha. Taib. Yang dapat kita ambil faedah dari ayat-ayat yang di matan yang banyak itu seluruhnya, Syekh enggak mensyarah semua karena sama aja ujung-ujung. Itsbatu istiwa'illah ala arsy. Di situ ada poin menetapkan istiwa bagi Allah di atas arsy-Nya ala ma yaliqu bi jalalihi, di atas ya yang layak bagi Allah Azza wa Jalla. Wa fiha ar-raddu, di dalamnya juga terdapat radd, bantahan alaman awal istawa bi annahu al-istila. Di dalam ayat ini terdapat bantahan bagi orang yang mentakwil, menyelewengkan makna istawa menjadi istila wal qahr. Istila ini menguasai, qahr sama, menguasai. Wa fassara al-arsy bi annahu al-mulk, dan juga mentafsirkan bahwasanya arsy itu adalah mulk, kerajaan. Faqala, berkata dia, istawa al-arsy ma'nahu istawla 'alal mulk wa qahara ghairah. Jadi dia beristiwa di atas arsy maknanya menguasai kerajaannya dan qahara ghairahu. Jadi menundukkan dan yang lain itu kalah. Allah Azza wa Jalla yang Maha merajai, menguasai, ya. Nah, ada faedah ikhwan fillah azakumullah jami'an, lafdzul istiwa, tentang lafaz istiwa. Lafaz istiwa ini ya terkadang dia muta'addi dengan ila, terkadang muta'addi dengan ala. Terkadang la yata'adda. Lafaz istiwa yang dia muta'addi dengan ila dan dengan ala, ya ilal arsy atau alal arsy, itu para ulama ijma' menafsirkannya dengan makna al-ulu wal irtifa'. Istiwa maksudnya al-ulu wal irtifa'. Adapun lafaz istiwa yang la yata'adda bi harfin, yang tidak muta'addi dengan huruf tapi dia muqaranah bi wawil ma'iyah, digandengkan dengan waw ma'iyah, dia maknanya sawa, sejajar. Sebagaimana contoh dalam ilmu nahwu, istawal ma'u wal khasyabah. Istawal ma'u wal khasyabata, bukan berarti air ini naik. Ya. Istawal ma' maksudnya air ini sejajar, wal khasyabah bersama dengan alat ukurnya. Barakallahu fiik. Lanjut, wahada batil, ini batil, pendapat yang batil dari banyak sisi, di antaranya lanjut. Minha awalan anna hadha tafsirun muhdisun mukhalifun li tafsir as-salafi min as-sahabati wat-tabi'in wa atba'ihim. Wa awwalu man qala bihi al-Jahmiyah wal Mu'tazilah fa huwa mardudun. Baik, yang pertama untuk membantah mereka adalah ini tafsir muhdats, baru
Nggak ada istilahnya. Nah, zaman dulu ada tafsir kayak gini. Mukhalif. Yang mana tafsir ini menyelisihi tafsirnya para ulama salaf secara menyeluruh. Baik tafsirnya sahabat, tabi'in, dan yang ngikutin mereka. Dan yang paling pertama kali berbicara ini adalah Jahmiyah. Makanya kita katakan ini kan semua sepakat tadi kan. Baru Al-Qarni Tsani, kurun kedua, baru ada khilaf di situ. Yang itu khilafnya sebenarnya dipelopori pertama-tama oleh Jaham bin Safwan dan Mu'tazilah Wasil bin Atha. Fahuwa mardud, ini berarti tertolak. Nah, kemudian ada juga di sini dari anak apa namanya? Perkataan Ibnu Qayyim rahimahullah, at-tafsir la ta'riful Arab. Tafsir yang mereka bawakan ini enggak dikenal oleh orang Arab. Min lughatiha, dari bahasanya mereka. Walam yaqulhu ahadun min a'immatil lughah, dan tidak pernah sedikit pun satu pun dari imam bahasa itu menafsirkan istawa dengan istaula. Intabiqan. Perhatikan. Tidak sedikit pun satu dari ulama lughah menafsirkan istawa dengan istaula. Ini muhdas. Nah, mereka berarti adalah orang Arab yang keblinger. Tahu antum keblinger nggak? Tahu nggak apa keblinger? Apa keblinger Ki? Bang. Ini dia mabuk. Bingung. Keder. ya, Kederiyun. Lanjut. ثانيا لو كان المراد بالاستواء على العرش الاستيلاء على الملك لم يكن هناك فرق بين العرش والأرض السابعة السفلى والدواب وجميع المخلوقات لأنه مستول على الجميع على الجميع ومالك للجميع فلا يكون لذكر العرش فائدة. Baik, Masya Allah. Nih, perhatikan ikhwan, antum perhatikan, catat ya. Nah, kalau seandainya yang dimaksud dengan istiwa di atas ars itu adalah istila alal mulk, Allah merajai suatu kerajaannya, maka di sana berarti nggak ada bedanya dong antara ars dan bumi yang 7 yang di bawah. Kalau seandainya Allah merajai, berarti Allah menguasai ars, menguasai kerajaannya atau menguasai arsnya. Berarti nggak ada bedanya antara ars dan langit dan bumi yang 7 ke bawah. Dan juga nggak ada bedanya dengan hewan-hewan, dengan seluruh makhluk-makhluk yang ada. Kenapa nggak ada bedanya? Li'annahu mustawlin ala jami'. Karena Allah Azza wa Jalla itu sudah menguasai seluruhnya. Wa malikun lil jami', Allah memiliki, merajai seluruhnya. Allah menguasai, Allah merajai seluruhnya tanpa terkecuali. Berarti kalau Allah Azza wa Jalla telah merajai seluruhnya, tanpa disebut ars juga Allah sudah merajai, fala yakunu li dzikril arsy faidatun, berarti enggak ada sedikit pun faedahnya disebutkan ars di dalam ayat itu. Ngapain disebutkan ars? Kalau Allah Azza wa Jalla ujung-ujungnya di atas menguasai, sama aja di bawah juga menguasai. Paham tuh? Paham enggak? Paham enggak? Perhatikan, ini memang udah agak dengar, harusnya kita pakai dausita dulu pagi-pagi gitu kan. Udah capek tadi belajar nawakid. Jadi kan Allah Azza wa Jalla di langit yang ketujuh, di bumi, maksudnya di bumi, 7 bumi semua ini, langit juga Allah menguasai, sahalah. Allah mustawil, Malik. Sekarang disebutkan Allah di atas ars menguasai. Buat apa faedahnya? Nah, faedahnya apa Allah menguasai ars kalau maknanya istawa menguasai? Menunjukkan memang istawa maknanya bukan istaula, tapi istawa ya ala wartafa. Menunjukkan ini bahwasanya ingin menetapkan sifat istiwa bagi Allah Azza wa Jalla, gitu ikhwan harusnya. Talisan yang ketiga,
Nah, betul. ثالثا أن هذا اللفظ استوى على العرش قد اضطرد في الكتاب والسنة ولم يأتي في لفظ واحد استولى على العرش حتى تفسر به بقية النصوص. Baik. Sisi ketiga, bahwasanya lafaz istawa al-ars itu lafaz qadit tarada. Qadit tarada. Ya, lafaz yang merata, konsisten merata di dalam Al-Qur'an dan Sunnah. Tidak didapati sedikit pun datang pada Al-Qur'an Sunnah dengan lafaz istiwa dengan istawala al-ars, enggak ada sedikit. Enggak ada satupun. Ya, sehingga dapat kita tafsirkan sisa nas yang ada dengan istawal alal ars gitu ya. Seandainya ada istawal alal ars gitu, yang ditafsirkan itu bukan istawanya tapi istawalanya harusnya yang dibawa ke istawa, bukan istawa dibawa ke istawala, paham ya? Seandainya ada gitu. Kan ini enggak ada, menunjukkan memang istawa ya istawa, ala wartafa bukan istawala. Itu jauh banget maknanya. Jadi lanjut. رابعا أنه أتى بثم التي تفيد الترتيب والمهلة فلو كان معنى الاستواء الاستيلاء على العرش والقدرة عليه لم يتأخر ذلك إلى ما بعد خلق السماوات والأرض فإن العرش كان موجودا قبل خلق السماوات والأرض ب50,000 سنة كما ثبت في صحيح مسلم فكيف يجوز أن يكون غير قادر ولا مستول عليه إلى أن خلق السماوات والأرض هذا من أبطل الباطل والله أعلم. Baik. Sisi yang keempat terakhir, annahu ata bi tsumma, Allah mendatangkan dengan kata tsumma. Tsumma stawa 'alal arsy. Allati tufidu tartib wal mahalah atau muhlah. Yang mana tsumma ini memberikan faedah tertib, urutan dan muhlah, ada jarak waktunya. Ada jarak waktunya. Iya sama, tarokhis sama muhlah sama. Falau kana ma'nal istawa istila, seandainya makna istawa itu istila, penguasaan, ya. Namanya penguasaan ini harusnya menguasai yang sebelumnya berarti belum dikuasai, kan pakai tsumma, ya enggak? Kemudian Allah beristiwa di atas ars, berarti sebelumnya enggak menguasai sebelum diciptakan langit dan bumi. Paham? Berarti penguasaan Allah terbatas berarti. Ya, istila al-ars wal qudrah alaihi. Naam. Kalau seandainya juga makna istiwa itu adalah qudrah alaihi, memiliki kesanggupan di atas ars, lam yata'akhkhar dzalik ila ma ba'da khalqis samawati wal ardh. Niscaya tidak akan penguasaan tersebut itu diakhirkan sampai Allah menciptakan langit dan bumi. Kenapa enggak diakhirkan? Kenapa memang kalau diakhirkan? Fa innal ars kana mawjudan qabla khalqis samawati wal ardi bi 50,000 sanah. Karena ars itu udah ada dulu sebelum Allah ciptakan langit bumi 50.000 tahun yang lalu. Jadi 50.000 tahun yang lalu nih, sebelum diciptakan langit bumi ars udah ada. Berarti bagaimana itu konsepnya kalau Allah Azza wa Jalla tsumma stawa al ars, kemudian istiwa di atas ars, berarti menguasai. Berarti Allah sebelumnya tidak menguasai ars gitu. Kan repot. Kama tsabata fi sahih Muslim, sebagaimana telah tetap pada sahih Muslim. Naam. Sebagaimana dalam hadis Amr bin As. Abdullah bin Amr bin As, Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, kataballahu maqadir al-khalaiq qabla an khalaqa samawati wal ardi 50,000 sana wa kana arshuhu al-ma. Allah menulis takdir makhluk sebelum Allah ciptakan langit dan bumi 50.000 tahun yang lalu. Dan arsy-Nya Allah berada di atas air pada saat itu. Berarti udah ada belum arsy? Sudah ada. Nah, Allah sudah istiwa. Fakaifa yajuzu an yakuna ghaira qadir wala mustawlin alaihi ila an khalaqa samawati wal ardh. Bagaimana bisa Allah Azza wa Jalla enggak sanggup dan enggak menguasai ars, naam, kecuali setelah diciptakannya langit dan bumi. Hadza
min abtalil batil, di antara kebatilan ya yang sangat batil, yang sangat nyata. Wallahu a'lam. Barakallahu fikum. Ada pertanyaan? Hah? Mana istiwa yang tidak muta'addi apa tuh? Maknanya itu sejajar. Sejajar. Iya, walaupun ada ulama nahwu ya Pak Syekh dari penulis nahwu yang mengatakan istawa al-ma' wal khasyabah, air itu naik. Air itu naik wal khasyabah, bersama alat ukurnya. Ada yang mengatakan air itu sejajar bersama alat ukurnya. Ya. Baik. Kita tadi masih ada waktu ya, soalnya telat dikit tadi. Masih direkam kah? Kita cukup sampai di sini ya. Tanya jawab aja. Ilahuna walhamdulillahirabbil alamin.